Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Salmawanti dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi. Mari simak videonya. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian dan memisahkan, tomi, iris atau potong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan lainnya. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagian satu sama lain. Istilah gerakan anatomi, fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan, serta ayunan ke depan merupakan fleksi dan ayunan ke belakang disebut fleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih baru disebut hiperekstensi. Yang kedua, eduksi dan abduksi. Eduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi. Menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan abduksi. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contoh gerakan membuka mulut, elevasi dan menutupnya. Depresi juga gerakan pundak ke atas, elevasi dan ke bawah, depresi. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menenggahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang berdiri. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotas keluar. Istilah lokasi anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Bidang median. Bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Bidang sagital. Bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Bidang horizontal. Bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang X, Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah inferior. Bidang kolonal. Bidang vertikal yang melalui tubuh. Letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Bagian tubuh menjadi bagian depan frontal dan bagian belakang dorsal. Arah dan bidang anatomi. Yang pertama, superior, atas atau kranial, lebih dekat pada kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior, bawah atau kaudal, lebih dekat pada kaki. Contoh,
Pusar terletak interior terhadap payudara. Interior depan, lebih dekat ke depan. Contoh, lambung terletak pada interior terhadap limpa. Posterior belakang, lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superficial, lebih dekat ke permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang, hasta, dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Medial, dalam, lebih dekat ke bidang median. Contoh, pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Lateral, luar, menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal, dekat, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku proksial terhadap telapak tangan. Distal, jauh, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap pergelangan lengan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.